Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas lagi soal kisi-kisi P3K Kebidanan 2023 ya guys, khususnya kompetensi teknis mengenai persalinan fisiologis. Untuk itu, jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Selain itu, nyalakan juga loncengnya biar dapat notifikasi terbaru video dari aku. Insya Allah, kedepannya aku akan sering buat video pembahasan tentang soal-soal P3K kebidanan. Oke guys, kita lanjut aja ya ke nomor 1. Nyonya J berusia 25 tahun, G1 P0A0, dalam proses persalinan di PMB. Pada pukul 7 dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya menunjukkan TTV-nya dalam batas normal. Pembukaannya 4 cm, penurunan kepala sejajar tepi bawah simfisis, dan DJJ-nya 140 kali per menit. Pemeriksaan DJJ dilakukan lagi. Nah guys, kalau pemeriksaan DJJ itu biasanya dilakukan setiap setengah jam sekali atau 30 menit sekali. Jadi kita lihat dulu pertama kali diperiksa DJJ itu di jam 7 ya guys. Jadi 7 tambah 30 jadi 7.30. Jadi jawabannya A ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor yang 2 ya. Nyonya U 27 tahun, G2P1A0 datang ke PMB. Mengeluh perut terasa kencang dan keluar darah dari jalan lahir. Ketubannya sudah pecah 10 menit yang lalu secara spontan, berwarna jernih dan berbau khas. Hasil pemeriksaan TTP-nya dalam batas normal, janin tunggal, detak jantungnya 140 kali per menit di sebelah kiri di bawah pusat. Bidan harus memantau suhu klien setiap. Nah, kalau untuk suhu itu biasanya dipantau setiap 2 jam sekali. Kita cari jawaban yang 2 jam sekali itu ada di B ya guys ya. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya N 30 tahun G1 Penelano datang ke PMB mengatakan belum ada dorongan untuk meneran. Hasil pemeriksaan dalamnya, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya pecah tapi bercampur cairan mekonium. Kepala HODS 3, detak jantungnya 140 kali per menit. DJJ-nya 140 kali per menit. Simbol pengisian air ketuban di patograf adalah, biasanya kita lihat opsinya. A, J, J itu jernih ya. B, U itu tuh. C, K itu kering. Dan D, M mekonium. Nah, berarti jawabannya D ya. Kalau A itu darah, D itu darah. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal yang keempat ya. Di soal nomor 4 ini, Nyonya D berusia 29 tahun, baru saja melahirkan di PMB. Bayi lahir spontan, segera menangis. Kulitnya kemerahan, pernapasan teratur dan gerakannya aktif. Berarti bayinya normal ya, bagus. Lalu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Pada kasus ini, palpasi tidak ada janin kedua, berarti udah dipalpasi ya. Dan oksitosin sudah diberikan. Oh, oksitosin juga sudah diberikan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan terkait kasus tersebut adalah, kalau setelah oksitosin itu, yaitu kita lakukan penjepitan atau penjepitan lalu dipotong tali pusatnya. Kita cari opsinya ya. IMD itu sudah dilakukan ya tadi di atas perut ibu. Resusitasi juga tidak perlu dilakukan karena ini bayinya sudah spontan menangis dalam keadaan baik. Pemeriksaan fisik bayi juga sudah. Manajemen aktif kala 3. Ya, manajemen aktif itu kala 3 itu salah satunya yaitu oksitosin. Ini sudah dilakukan. Biasanya kalau di APN itu setelah dilakukan penyuntikan oksitosin, langkah selanjutnya adalah jepit, potong, dan ikat tali pusat. Jadi jawabannya E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya A mengatakan ingin meneran setelah bidan K menyatakan pembukaan lengkap setelah melakukan pemeriksaan dalam. Oh, jadi si Nyonya A itu ingin meneran, lalu bidan K-nya memeriksa dan ternyata pembukaannya sudah lengkap. Ketubannya negatif, berarti sudah pecah, dan kepala masih 1 cm membuka pulpa.
Hal pertama kali dilakukan oleh bidan adalah A. Episiotomi. Ini bukan ya, karena tidak ada indikasi untuk melakukan episiotomi. A. Amniotomi. Ini juga bukan karena ketubannya sudah pecah. Pimpin beneran. Tapi ya benar pimpin beneran. Tapi sebelum pimpin beneran, kita setelah melakukan pemeriksaan harus selalu memberitahu keadaan ibu. Jadi kita beritahu dulu si ibunya bahwa si pembukaannya sudah lengkap dan ibu siap untuk beneran. Jadi jawaban yang benar itu D. Pasang alat pelindung diri. E. Beritahu ibu dan keluarga tentang keadaan ibu. Nah, ini jadi jawabannya itu adalah E ya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, apalagi pembukanya sudah lengkap, kita beritahu ibu dan ke keluarga tentang keadaan ibu. Bahwa ibu siap untuk bersalin. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 6. Kita bacakan soalnya. Nyonya J berusia 28 tahun, G2P1A0. Usia kehamilannya 39 minggu. Datang ke PMB mengeluh ingin buang air besar dan keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan diketahui TTV-nya dalam batas normal. TFU 38 cm, bagian terendah janin kepala. Detak jantung janin 145 kali per menit. Hit 4 kali dalam 10 menit 45 detik. PT-nya Persio tidak teraba, ketubannya positif. Dan Hodge 3, asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Lakukan rujukan ke RS dengan bakso kudo. B. Pimpin ibu mengejan saat HIS 2 kali 30 menit. C. Pimpin ibu mengejan saat HIS 2 kali 60 menit. D. Pemberian infus RL 500 ml dengan tetesan 16 tetes per menit. E. Lakukan amniotomi dan pimpin mengejan. Dari hasil VT ini kita lihat di soal bahwa Porsio sudah tidak teraba. Itu artinya pembukaannya sudah lengkap. Namun kita lihat lagi ketubannya masih ada. Berarti langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah amniotomi karena pembukaan sudah lengkap sedangkan ketubannya masih utuh. Jadi jawaban yang benar adalah E ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya G berusia 27 tahun, G2P1A0, 39 minggu. Datang ke PMB mengeluh mules sejak tadi malam. Sudah mengeluarkan lendir darah dan cairan ketuban. PT-nya pembukaan 8. Ketubannya sudah negatif jernih, persentasinya belakang kepala. Ubun-ubun kanan, ubun-ubun kecilnya di kanan depan. Hodgena di Hodge 2. Nah, pertanyaannya apa batas Hodge 2? A. Sejajar pintu atas panggul tepi bawah simpisis. Nah, Hodge 2 itu jawaban yang benar itu A ya. Jadi dia itu sejajar pintu atas panggul tepi bawah simpisis. Coba kita lihat opsi yang lain. Sejajar pintu atas panggul tepi atas simpisis. Nah, ini Hodge 1. Sejajar pintu atas panggul melalui promontorium menuju Hodge 1. Sejajar pintu atas panggul melalui spina ischiadica ini juga ini Hodge 3. Sejajar pintu atas panggul melalui koksigis. Koksigis itu Hodge 4 ya. Jadi jelas jawabannya A, tepi bawah simpisis. Hodge 2 itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 8. Nyonya D usianya 30 tahun, datang ke PMB diantar suaminya. Hasil pemeriksaannya HIS 3 kali dalam 10 menit 45 detik. DJJ-nya 148 kali per menit, pembukaannya 6 cm. Ketubannya masih utuh. Presentasi juga kepala, ubun-ubun kecil, janin berada di kanan depan, penurunan Hodge 2. Molase tidak ada dan kandung kemih penuh. Nah ini, kandung kemih penuh. Tindakan yang harus segera dilakukan bidan untuk membantu kemajuan persalinan pasien adalah A. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi. B. Memecahkan ketuban dan melakukan induksi. C. Memecahkan ketuban dan mobilisasi. D. Melakukan kateterisasi dan mobilisasi. E. Menganjurkan ibu BAK ke kamar mandi dan mobilisasi. Menganjurkan ibu mobilisasi ini benar, tapi kita lihat lagi di sini bahwa kandung kemih ibu penuh ya. Berarti pasti ada jawaban yang lebih bagus lagi. B. Memecahkan ketuban dan melakukan induksi. Karena pembukaannya masih 6, otomatis ini belum dulu dipecahkan si ketubannya. Memecahkan ketuban juga bukan. Melakukan kateterisasi. Di sini tidak ada penjelasan bahwa si ibunya tidak bisa ke WC. Jadi
Jawaban yang benar itu adalah E, menganjurkan ibu untuk buang air kecil ke kamar mandi dan mobilisasi supaya mempercepat proses persalinan. Takutnya si kandung kemih yang penuh itu membuat kepala susah turun. Jadi menghambat akan kemajuan persalinan. Jadi jawaban yang benar itu menganjurkan ibu BAK ke kamar mandi dan mobilisasi. Oke guys, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.